wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Marlina Kamelia Master of Science selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biologi Sel. Di sini kami dari kelompok 3 kelas E Pendidikan Biologi dengan anggota Anisatul Hilmiah 2011-06-0286, Aulia Pramana Putri 2011-06-0027, Desta Nurrohmadiah 2011-06-0373, Ilham Maulana Yusuf 2011-06-0317, Meise Mayora 2011-06-0415, Novita Rahayu 2011-07-0407, Putri Nur Hikmah 2011-06-0339, Riza Siti Komariah 2011-06-0141, Tri Indah Fatmawati 2011-06-0170, Yunira Prameswari 2011-06-02. Sebelum kita melihat drama tentang sistem endomembran, kalian harus tahu dulu sistem endomembran itu sendiri. Apa sih sistem endomembran? Endomembran adalah pemain yang sangat kompleks dan dinamik dalam kompartemen sel, di mana sistem endomembran menghasilkan molekul atau substrat, bisa berupa enzim, hormon, atau molekul lain yang dibutuhkan dalam metabolisme sel. Sistem endomembran juga meregulasi lalu lintas protein dan melaksanakan fungsi-fungsi metabolik di dalam sel. Ada beberapa komponen-komponen dalam sistem endomembran. Ada selaput nukleus, lisosom, protein, dan transport protein. Jadi, untuk secara rincinya kami telah membuat sub-sub materi tentang sistem endomembran, apa saja kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi kami harap kalian senang menontonnya. Selamat menyaksikan. Nukleus, aku boleh nanya nggak? Boleh mau nanya apa, Gi? Kenapa sih kamu mengandung sebagian besar DNA dalam sel eukariot? Oh, mau nanya itu. Oke, jadi gini. Fungsi utamaku itu yang pertama jaga integritas gen-gen, kemudian mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, kemudian mengorganisasiin gen waktu terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodakan protein, tempat sintesis ribosom, tempat replikasi dan transkripsi dari DNA, mengatur kapan di mana ekspresi gen itu harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Gitu ribosom, paham kan? Seperti itu. Terima kasih ya, Nukleus. Sekarang aku sudah paham. Pasti teman-teman semua juga sudah paham kan? Nah, jadi itu perbincangan antara ribosom dan nukleus tentang instruksi genetik sel. Yuk lanjut ke kegiatan sistem endomembran berikutnya. Kegiatan yang kedua adalah nukleus sebagai pusat informasi. Ayo nukleus, dimulai. Ya. Hai, aku Nukleus, organel paling penting dan sebagai presiden di dalam sel eukariot. Di sini aku bisa beri semua informasi yang akan kalian butuhkan pada organel-organel dan sel lain. Aku juga memiliki pori yang bisa meregulasi keluar dan masuknya molekul, serta aku juga memiliki membran ganda. Hai, aku selaput nukleus yang hadir di sini untuk menyelubungi nukleus untuk memisahkan isi dari sitoplasma. Hai semuanya, kalau aku adalah lamina nukleus, jadi aku di sini tersusun dari protein dan aku sendiri berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari nukleus. Aduh, udah deh, kalian jangan cari sensasi begitu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin yang lain, dan biar mereka cepat kerja sesuai tugasnya, gitu. Pertama-tama, kamu nukleolus yang ada di dalamku. Kamu harus bersiap-siap ya. Kalau RNA ribosom datang, kamu harus segera mensintesisnya. Ingat. Oh, aku udah siap kok. Kalian, RNA dan protein, kalian itu harus kerjasama ya untuk membentuk materi genetik, yaitu kromatin. Oke deh Presiden, nanti setelah kami selesai bikin kromatif ya. Dan kromatin juga akan berkondensasi untuk membentuk kromosom.
Oke, kalau gini aku kan jadi tenang. Kalian bisa kerja sesuai tugas. Good job kalian semua. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi penjelasan dari nukleus dan tugas-tugasnya. Ayo kita ke kegiatan sistem endomembran berikutnya. Kegiatan ketiga dari sistem endomembran adalah ribosom sebagai pabrik protein. Ayo ribosom kasih tahu kepada teman-teman semua siapa kamu dan apa fungsimu. Baiklah, aku akan memperkenalkan siapa diriku. Hai teman-teman, aku adalah ribosom partikel yang terbuat dari RNA ribosom dan protein. Tugasku yaitu mensintesis protein. Aku dapat melaksanakan sintesis di 2 lokasi loh teman-teman. Lokasi yang pertama yaitu di selaput nukleus dan lokasi kedua yaitu di sitosol. Oh iya, aku juga dapat berganti-ganti tempat dari ribosom bebas ke ribosom terikat. Semoga teman-teman paham ya. Oke, sintesis protein yang ada di dalam itu disebut ribosom bebas, di mana ribosom tersebar bebas salah satu tugasnya yaitu enzim-enzim yang mengkatalis langkah-langkah pertama penguraian gula. Selaput nukleus, lanjut. Oke, akan aku lanjutkan. Sintesis protein di sini dinamai dengan ribosom terikat yang melekat pada sisi luarku atau retikulum endoplasma. Tugas ribosom di sini untuk membuat protein yang nantinya akan disisipkan ke dalam membran untuk dikemas dalam organel tertentu. Contohnya lisosom atau untuk diekspor dari sel. Nah, seperti itu teman-teman penjelasannya. Oh iya, aku juga dapat berganti-ganti tempat dari ribosom bebas ke ribosom terikat. Semoga teman-teman paham ya. Wah, keren banget ya teman-teman tugas dari ribosom ini. Yaudah lanjut ke kegiatan sistem endomembran berikutnya. Sistem kegiatan dari endomembran yang keempat adalah retikulum endoplasma sebagai pabrik biosintesis. Cekidot. Hai, aku retikulum endoplasma yang mengusung lebih dari setengah total membran dan sel eukariot. Bentukku terbagi menjadi 2, yaitu RE halus dan RE kasar. Waduh, kok bisa ya aku bisa berbeda dengan retikulum endoplasma yang kasar? Karena kau tidak memiliki ribosom retikulum endoplasma halus. Yuk, jelasin siapakah diri kalian berdua ini? Tunjukkan jati diri kalian. Siap. Di dalam retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik yang biasa disebut ribosom. Di ribosom itu adalah tempat sintesis protein. Jadi, fungsiku adalah tempat sintesis protein. Aku sebagai retikulum endoplasma halus itu berfungsi untuk sintesis dan metabolisme lipid, dan juga aku itu untuk penyimpanan dan transportasi. Oh iya, retikulum endoplasma kasar, kamu tadi kan bilang kalau kamu itu sebagai sintesis protein. Nah, apa ya itu? Bisakah kamu jelaskan? Jadi, sintesis protein adalah babak pembentukan partikel-partikel protein. Dalam bahasa biologinya adalah molekul yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang melibatkan DNA. Oh alah, jadi itu toh perbedaan dari kita berdua. Terima kasih ya retikulum endoplasma kasar udah ngasih tahu aku apa perbedaan dari kita berdua. Sama-sama retikulum endoplasma halus. Sudah, ayo kita kembali ke posisi kita dan menjalankan tugas sesuai foksi kita masing-masing. Jadi, sekarang tahu kan perbedaan dari kalian berdua ini? Udah, sekarang RE halus dan RE kasar kembali mengerjakan tugasmu masing-masing. Oke deh. Hai guys, di sini aku adalah aparatus Golgi, organel yang dikaitkan dengan ekskresi sel. Oh iya, ada yang kalian harus tahu loh, kalau aku ini terdiri dari kantong-kantong pipi bermembran loh, yang disebut sisterna. Wah, ada apaan nih? Kayaknya ada yang nyebutin nama aku. Ya elah, sisterna. Tahu aja kalau ada yang nyebut namanya. Tahu dong, sisterna gitu loh. Siap bosku.
Jadi kenalin guys, aku di sini Sisi Cheese. Tugasku untuk bagian penerimaan aparatus Golgi. Tahu nggak? Aku di sini nggak cuma berperan sebagai penerimaan aparatus Golgi aja loh. Masa iya sih guys? Emangnya ada apa lagi? Gini ya, di sini aku nggak berperan sebagai penerimaan aparatus Golgi aja. Tapi masih banyak proses-proses selanjutnya agar bisa bertemu dengan sisi trans. Jadi kalian ini masih saling terhubung ya? Yaps, bener banget itu. Hai, halo semuanya, kenalin aku lisosom, yaitu kantong bermembran isinya enzim hidrolitik yang bisa mencerna makromolekul loh. Buat enzim, makasih ya, berkat kamu kita bisa jalanin tugas dengan baik. Bawa santai aja, Som. Aku selalu ada kok buat kamu. Cie, haha. Kamu nih malah gombal, kan malu dilihat sama yang lain. Oke, balik fokus lagi. Oh ya, enzim hidrolitik ini punya beberapa anggota loh, kayak protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, sama sulfatase. Jadi ada 7. Mereka bisa kerja bagus kalau kondisi asam pH-nya kurang dari 5. Hei enzim, bantu jelasin dong daripada kamu diem aja. Iya, jangan marah atuh. Oke, di sini aku bisa menghidrolisis protein, lemak, polisakarida, sama asam nukleat. Kemudian beberapa tipe sel bisa menelan sel yang lain melalui proses fagositosis, lalu membentuk vakuola makanan. Wah, jahat ya, makan temen. Bercanda, lanjut Im. Som, potong pembicaraan kamu nih. Oke, lanjut. Lisosom, teman kerjaku ini berfungsi sama vakuola makanan dan mencerna molekul-molekul. Dia juga nih minta bantuan aku buat daur ulang organel sama makromolekul punya sel sendiri. Proses ini sebutannya itu autofagi, begitu kira-kira. Oke, makasih enzim, makasih untuk penjelasannya. Terus untuk cerita yang selanjutnya, mari kita serahkan ke narator. Dadah Im. Hai kawan-kawan, namaku Pakuala. Aku adalah vesikel yang dibatasi membran dengan fungsi yang berbeda-beda pada jenis sel yang berbeda-beda pula. Aku memiliki fungsi yang cukup banyak loh teman-teman, di antaranya sebagai pencernaan, penyimpanan, pembuangan zat sisa, keseimbangan air, pertumbuhan sel, dan juga sebagai pelindung. Aku memiliki jenis sel yang berbeda loh. Yuk kita bertemu dengan masing-masing jenis selku. Yang pertama yaitu vakuola sentral. Hai vakuola sentral. Hai Vakuola, ada apa nih kok kamu manggil aku ya? Teman-temanku ingin tahu nih vakuola sentral itu seperti apa. Ayo vakuola sentral, perkenalkan diri kamu. Aduh, aku kok disambut seperti artis aja nih. Iya ya Vakuola, hai semuanya, aku Vakuola sentral. Biasanya aku itu ditemukan pada sel tumbuhan dewasa. Aku ini berfungsi untuk penyimpanan zat-zat organik dan air. Wah, keren ya vakuola sentral. Terima kasih ya vakuola sentral atas penjelasannya. Hahaha, iya dong, sama-sama Vakuola. Vakuola, siapa lagi nih yang mau kita perkenalkan? Ada Vakuola makanan dan juga Vakuola kontraktil. Siapa dulu nih yang mau perkenalkan diri? Aku dulu dong, aku udah gak sabar nih mau memperkenalkan diri ke teman-teman. Aku dulu dong. Aku udah siap banget nih mau kenalan sama teman-teman. Waduh, jangan berebutan. Oke, yang akan memperkenalkan dulu vakuola makanan ya. Silakan perkenalkan dirimu, vakuola makanan. Alhamdulillah aku duluan. Maaf ya vakuola kontraktil. Hai semuanya, aku vakuola kontraktil. Aku juga salah satu jenis dari vakuola loh. Aku terbentuk melalui fagositosis. Aku memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan tumbuhan. Kemudian hasil pencernaannya akan diedarkan oleh vakuola ke seluruh tubuh. Begitu teman-teman. Betul banget vakuola makanan, aku akan mengedarkan hasil pencernaan yang sudah kamu lakukan ke seluruh tubuh. Terima kasih vakuola makanan atas penjelasannya. Selanjutnya,
Yang kita tunggu-tunggu nih yaitu vakuola kontraktil. Ayo vakuola kontraktil, silahkan perkenalkan dirimu kepada teman-teman ya. Baik vakuola, hai semuanya, aku vakuola kontraktil. Aku ditemukan dalam banyak protista air tawar. Aku memompa kelebihan air keluar dari sel sehingga mempertahankan konsentrasi ion dan molekul yang sesuai di dalam sel. Seperti itu teman-teman, semoga paham ya. Wah, keren sekali vakuola kontraktil. Terima kasih ya atas penjelasannya. Ternyata jenis-jenis selku memiliki peran yang hebat-hebat. Halo, gimana teman-teman? Setelah melihat drama dari kelompok kami tentang sistem endomembran, apa saja kegiatan yang ada di dalamnya? Jadi, semoga dari kalian melihat drama kami, kalian bisa mengetahui sistem endomembran ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum itu kami juga meminta maaf jika selama video di dalam drama kami ada kata-kata yang salah. Kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.